Fakta terbaru tentang perselingkuhan Karina Dinda Lestari, diduga Karina hanyalah korban dari AW. Hal ini diungkapkan oleh suami Karina, bahkan bukan hanya Karina yang menjadi korban. Perselingkuhan istri polisi Ibtu Alfian Hidayat, Karina Dinda Lestari sukses menghebohkan jagat maya. Pernikahan mewah mereka yang digelar pada tanggal 22 Januari tahun 2022 pun ikut disorot. Karina Dinda Lestari diketahui berselingkuh dengan Andi Wahab, mahasiswa kedokteran yang tengah menempuh studi ilmu bedah di Universitas Hasanuddin Makassar. Karina sendiri merupakan seorang dokter. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Karina Dinda Lestari berselingkuh dengan Andi Wahab saat suaminya sedang melakukan pendidikan perwira. Perselingkuhan ini diketahui oleh Ibtu Alfian Hidayat melalui ponsel sang istri. Skandal perselingkuhan ini menarik perhatian warganet lantaran Karina Dinda Lestari dan Ibtu Alfian Hidayat terlihat seperti pasangan ideal dari segi visual maupun finansial. Keduanya hidup berkecukupan dengan profesi yang mentereng. Pernikahan mereka juga digelar mewah dan besar-besaran, bisa dilihat dari video dokumentasi acara pernikahan Ibtu Alfian Hidayat dan Karina Dinda Lestari yang beredar di TikTok. Tampak dekorasi venue pernikahan yang glamor dengan kuetar tingkat 4, acara tersebut juga melibatkan sejumlah aparat kepolisian yang merupakan rekan kerja Ibtu Alfian Hidayat. Alhasil, warganet miris melihat pernikahan mewah yang ternyata tak menjamin kebahagiaan rumah tangga. Mereka menduga Ibtu Alfian Hidayat mungkin telah memberikan uang tunai yang tak sedikit pada sang istri. Sementara itu, Ibtu Alfian Hidayat telah melaporkan Karina Dinda Lestari atas tuduhan perzinaan dengan nomor LPB 912/2023 SPKTPOLDA Sulawesi Selatan, dan saat ini sedang dalam tahap penyelidikan lebih lanjut. Hubungan terlarang atau perselingkuhan dokter muda Karina Dinda Lestari alias KDL dengan seniornya, Dr. Andi Wahab alias Audi diduga dilatar belakangi unsur paksaan. Hal ini disampaikan suami KDL, Alfian Hidayat yang merupakan anggota kepolisian. Menurut Alfian, unsur paksaan ditemukan saat Karina diperiksa polisi. Lebih lanjut kata Alfian Hidayat, dugaan pemaksaan untuk melakukan hal tak senonoh yang dilakukan dokter residen kepada dokter koas juga sempat terjadi beberapa bulan sebelumnya. Hal tersebut seolah sudah menjadi tradisi pada kalangan dokter yang sedang menempuh pendidikan lanjutan di Universitas Hasanuddin. Selain itu, Alfian Hidayat juga menduga adanya pemaksaan berdasarkan keterangan istrinya, Karina Dinda yang mengarah pada hal tersebut. Bahkan, Alfian Hidayat mengatakan korban tak hanya satu, suami Karina Dinda ini juga menduga pihak Universitas Hasanuddin itu sengaja menyembunyikan kejadian tersebut. Karena itu, Alfian Hidayat mengatakan bahwa Karina Dinda akan melaporkan ke pihak kepolisian dalam waktu dekat. Saat ini, Karina Dinda pun sedang berusaha menangkan diri akibat syok dengan kejadian yang dialami. Pendapatan Alfian dalam sebulan tergolong besar, yakni terdiri dari gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat kepadanya. Belum lagi bila Alfian menjalani pendidikan dalam rangka tugas belajar, maka gaji dan tunjangan kinerja masih diberikan secara rutin kepadanya. Sebagai informasi, Alfian saat ini memiliki pangkat Inspektur Polisi 1 dengan prestasi yang sangat baik, sebab di usianya yang tergolong muda. Alfian sudah mencapai pangkat perwira polisi. Alfian pernah tercatat menjabat sebagai Kapolsek termuda di usia 30 tahun, yakni di Kapolsek Reo, pada tahun 2019 lalu dengan pangkat Ibda, lalu pada tahun 2020, Alfian dipindahkan ke Polres Manggarai Barat untuk menjabat sebagai Kasat Intelkam di sana. Sekarang di usia yang ke-34 tahun, Alfian akan segera naik pangkat menjadi Ajun Komisaris Polisi. Dengan pangkat dan rekam jejak tersebut, Alfian tentu menerima gaji serta tunjangan yang substansial. Bila ditelusuri lebih jauh, untuk pangkat itu berarti masuk dalam golongan 3 perwira pertama. Dengan demikian, Alfian berhak menerima gaji antara 2,82 juta rupiah sampai 4,63 juta rupiah per bulan. Di luar seluruh tunjangan tersebut, seorang petugas polisi juga berhak menerima tunjangan pajak penghasilan pasal 21. Bila merujuk pada hitung-hitungan polisi lain berpangkat itu, kemungkinan Alfian menerima pendapatan di kisaran 6 juta rupiah dalam sebulan.